Anda boleh membela Klan Ba'alawi silahkan, gitu loh. Tapi jangan bawa-bawa Wali Songo, gitu loh. Anda berdusta atas nama Wali Songo. Mohon maaf, saya agak emosional karena Anda kali ini saya ingin meluruskan tentang video yang baru saya tonton daripada Haji Idrus Romli, di mana beliau sepertinya mengklarifikasi tentang pernyataannya bahwasanya Wali Songo itu berasal dari Yaman atau satu klan dengan Ba'alawi, ya. Bahwasanya di video tersebut beliau mengatakan memang baru-baru ini terjadi perbedaan versi dari silsilah periwayatan nasab dan juga sejarah Wali Songo. Akan tetapi beliau tidak ingin membahas tentang tiga versi tersebut. Beliau hanya ingin mengklarifikasi apa yang beliau sampaikan berdasarkan data dan informasi yang beliau miliki. Bahwasanya klan Wali Songo itu berdasarkan informasi dan kitab-kitab yang dia baca itu memang berasal dari klan Ba'alawi. Informasinya itu menyebutkan bahwasanya ada beberapa kalangan habaib dan kiai, tapi yang mendominasi di situ adalah para habaib. Di antaranya Habib Muhammad Diyak Sahab dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, di mana beliau menyatakan bahwasanya sama seperti yang di dalam kitab Syamsul Zahirah, bersumber dari naskah kuno yang ditemukan di Kesultanan Palembang. Akan tetapi begini teman-teman, saya tidak akan mengulang apa yang beliau sampaikan. Dari narasi yang beliau sampaikan itu, beliau mengatakan saya tidak mau berbicara tentang kontroversi dari tiga sumber. Saya hanya akan berbicara tentang sumber yang saya miliki. Itu secara tidak langsung, sampean mengklarifikasi bahwasanya sampean itu bukan seorang peneliti, tapi sampean seorang mubaligh, seorang yang menyampaikan berita yang sampean dapatkan tanpa sampean telaah. Berbeda dengan Kiai Imad. Sementara sampean mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu adalah peneliti yang dungu. Ketika Anda mungkin ya ingin membantah pernyataan Kiai Imad bahwasanya sampean itu hanyalah kelas seorang pembaca. Dan ini mengkonfirmasi tuduhan Kiai Imad bahwa sampean memang kelas pembaca, gitu loh. Kalau orang itu meneliti, dia tidak hanya berdasarkan satu sumber, tapi semua sumber dia ambil, dia baca, dia pelajari, dia telaah, kemudian dia ambil kesimpulan di situ. Sementara Anda menyimpulkan Wali Songo ini, garis keturunannya itu bersambung kepada klan Ba'alawi berdasarkan satu sumber, yaitu sumber dari Robitoh Alawiyah. Kan begitu, gitu loh. Nah, ini saya kasih contoh ya, gitu loh. Mari kita sama-sama buktikan, gitu loh. Apakah pernyataan Kiai Idrus Romli berdasarkan dengan sumbernya itu bisa dibenarkan secara fakta, data, dan manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara. Bahwasanya ini saya tampilkan ya beberapa sumber yang kemudian saya ini mendapatkan informasi ini dari seorang kiai yang meminta saya untuk menyampaikan ini. Satu sumbernya itu, silakan dilihat, saya tampilkan ini. Satu, kitab Serat Walisana yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Dalem, putra langsung daripada Kanjeng Sunan Giri. Kemudian yang kedua, Serat Penangan Tepas Dalem Keraton Jogja dan Serat Sarasilah Leluhur ing Kadanurejan Jogja. Ya. Kemudian Serat Syekh Humam Malaka, Malaysia, Pulau Besar. 4. Isbat Naqobat As-Sadatil Asyraf Kerajaan Maroko, Damaskus, Irak, Yordania, dan Turki. Kemudian kelima, naskah Keprabon asal-usul Kesultanan Cirebon. Kemudian yang keenam, tulisan Kiai Abdul Soleh, Ujung Nyoon Sabreh, Tanjung Bumi, Bangkalan Madura. 7. Manuskrip Prompong Pamekasan. Nah, ini 7 sumber yang menjadi dasar di mana zuriyah Wali Songo itu meluruskan sejarah leluhurnya. Bahwasanya tidak ada ketersambungan sanad periwayatan nasabnya kepada Ba'alawi. Dan sekali lagi saya sampaikan, Ba'alawi sendiri itu meragukan ketersambungan Wali Songo itu kepada klan Ba'alawi melalui Sayyid Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih yang selama ini digembar-gemborkan oleh para habaib. Kenapa? Karena Maktab Daimi sendiri yang mengatakan. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ustadz Idrus Romli, Anda lebih percaya kepada Maktab Daimi atau kepada sumber yang belum jelas validitasnya yang sampean sampaikan tadi? Maktab Daimi ini adalah tempatnya para habaib yang memiliki kapabilitas sebagai peneliti nasab, gitu loh. Dia mengatakan, ya dalam hal ini disampaikan oleh Habib Ali bin Segaf. Videonya sudah banyak tersebar, gitu loh. Bahwasanya nasab Wali Songo itu tidak bersambung kepada Abdul Malik bin Al-Faqih seperti yang digembar-gemborkan orang. Nah, siapa yang menyambungkan nasab itu? Itu adalah perkiraan, asumsi dari sejarawan, bukan an-nasabah, gitu loh. Nah, di sini kalimat bukan an-nasabah yang berasumsi adalah para sejarawan yang memungkinkan nasab Wali Songo ini bersambung ke sini. Kemungkinannya gitu. Itu sejarawan, bukan al-nasabah. Nah, kalimat ini sebenarnya menjelaskan bahwasanya yang bisa dipercaya informasinya itu adalah para an-nasabah. Kan begitu. Nah, kemudian saya tampilkan lagi nih ya. Isbat daripada keluarga Sidogiri, di mana alma mater sampean itu adalah alumni Sidogiri kan? Gitu loh. Ini saya tampilkan nih. Ini juga WhatsApp yang dikirim ke saya dari Kiai Pasuruan, Sidogiri. Ini isbat dari Naqobat As-Sadatil Asyraf Kerajaan Maroko, di mana diisbat bahwasanya Ishaq Yaqub Khalifah Hussein, Maulana Maghribi, Maulana Gharibi, dan Syekh Waliul Islam itu saudara kandung. Nah, kenapa Maroko bisa mengatakan begini?
Jadi alur ceritanya begini, ketika apa namanya para peneliti dari keluarga Wali Songo ini ya melakukan korespondensi dengan narkoba internasional, salah satu diantaranya yang saya sebutkan ini yaitu Maroko, ternyata ada catatan kuno di perpustakaan An-Nasabah di Maroko yang mengkonfirmasi bahwasanya kebenaran daripada manuskrip yang ada di Nusantara ini dengan apa yang ada di Maroko, bahwasanya Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Catat itu. Nah, kemudian ya setelah mendapatkan syahadah isbat nasab Kanjeng Sunan Giri, ya, kemudian akhirnya para leluhur, para zuriyah Wali Songo ini mendapatkan syahadah nasab dari Maroko yang disepakati oleh seluruh nakobah. Kenapa saya katakan disepakati? Karena nakobah internasional itu ketika dia mengeluarkan syahadah nasab untuk seseorang itu harus disetujui oleh 13 nakobah internasional yang menjadi induk dari nakobah-nakobah yang jumlahnya ratusan itu. Makanya kalau mau melihat syahadah nasabnya Kanjeng Sunan Giri, nih saya tunjukkan ketika proses ya pemasangan isbat nasab di Makbarah Kanjeng Sunan Giri. Di situ ada 13 stempel. Dan itu bukan main-main, saudara. Ini resmi, bukan ngarang-ngarang gitu. Nah, kalau diperbandingkan kredibilitasnya syahadah nasab yang didapat oleh keluarga Wali Songo dari nakobah internasional dengan Robito Adawiyah yang berdomisili di Jakarta, lihat setiap buku nasab yang dikeluarkan oleh nakobah Robito Adawiyah itu ada berapa stempel dan tanda tangannya? Saya jamin tidak ada, karena semua teman-teman saya dari kalangan habaib, termasuk ibu saya, itu buku nasabnya, tanda tangan dan stempelnya satu, yaitu Robito Alawiyah, sudah tidak ada luar negeri. Jadi jangan menganggap bahwasanya Robito Anda itu lembaga yang paling kredibel di seluruh dunia dan mencatat seluruh nasab keluarga Wali Songo dan keluarga Kanjeng Nabi di seluruh dunia, itu bohong. Dan tidak ada kerjasama dengan nakobah-nakobah yang lain. Kalau ada kerjasama, maka nggak ingin Robito Alawiyah. Kalau ada kerjasama dengan nakobah-nakobah lain, pasti nakobah-nakobah lain juga akan memberikan stempel dan tanda tangannya di setiap isbat nasab yang dicantumkan di dalam buku nasabnya. Itu logika, gitu. Itu logika. Saya sangat menyayangkan sekali, gitu. Orang sealim Anda yang sudah ditokohkan oleh masyarakat dan digelari dengan Singa Aswaja, kemudian ketika mengomentari polemik nasab ini, Anda lebih kepada tendensius, menyatakan Kiai Imad itu kampret, mengatakan Kiai Imad itu peneliti dungu, orang dungu kok jadi peneliti. Sementara Anda sendiri tidak melakukan penelitian. Anda tahu tidak, penelitian keluarga Wali Songo ini bukan setahun 2 tahun, bukan setahun 2 tahun, lebih dari 15 tahun meneliti. Anda kan tidak tahu itu, karena Anda sibuk dengan apa? Dengan UGL, wong itu aja sampai khianati, apalagi keluarga Anda sendiri. Kan begitu, Anda ini kan terkonfirmasi sebagai keturunan Wali Songo, kenapa Anda khianati? Ya wajar, wong itu aja Anda khianati kok. Nasab guru Anda sendiri Anda belokkan tanpa diteliti terlebih dahulu. Gitu. Sadarlah Anda ini, gitu. Jangan ada kebencian, berbicara berdasarkan data dan fakta. Datangi kiai-kiai yang terkonfirmasi sebagai zuriyah Wali Songo. Lakukan wawancara, tabayun sebelum Anda menyampaikan seperti itu. Anda boleh membela Ba'alawi, silahkan, gitu. Tapi jangan bawa-bawa Wali Songo, gitu. Anda berdusta atas nama Wali Songo. Mohon maaf, saya agak emosional karena Anda berkali-kali berdusta. Kira-kira demikian ya teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.